Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Darso Arif Bakuama di Toiba TV di hari Rabu tanggal 22 Mei 2024. Kali ini saya mau mengupdate perkembangan terakhir dari gugatan Ibu Ilis Siti Rahma, investor batubara Jabal Nur pada tahun 2009 lalu di Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur terhadap Yusuf Mansur dan beberapa pihak lainnya. Saudara-saudara, di hari Rabu tanggal 22 ini berlangsung sidang di Pengadilan Negeri Kota Bogor membahas tentang eksepsi yang diajukan oleh Yusuf Mansur. Dalam eksepsinya, Yusuf Mansur itu keberatan jika perkara ini diadili di Pengadilan Negeri Kota Bogor. Dia beralasan bahwa perkara ini lebih layak diperkarakan atau diadili di Pengadilan Syariah. Hanya saja Yusuf Mansur hanya mengajukan eksepsi, tapi dia tidak mengajukan bukti sebagai alasan dari permintaannya itu. Saudara-saudara, Yusuf Mansur ini saya menilainya agak lucu. Dia selalu berlindung di balik kalimat atau kata-kata syariah. Padahal sesungguhnya apa yang telah dia lakukan dengan usaha-usahanya tidak ada kaitannya atau tidak ada ketersinggungannya dengan nilai-nilai syariah. Jadi Mustafa sebagai kuasa hukum dari Ibu Ilis Siti Rahma kemudian mengajukan bukti-bukti bahwa pengajuan dia menggugat Yusuf Mansur dan beberapa pihak di Pengadilan Negeri Kota Bogor telah tepat. Zeni Mustafa memberikan bukti bahwa perusahaan Jam'an itu PT Adi Partner Perkasa bukanlah perusahaan yang berasaskan syariah. Yang kedua, Zeni Mustafa mengajukan bukti bahwa antara Baitul Mal Watamwil atau BMT Darussalam Madani dengan Ibu Ilis Siti Rahma telah melakukan sebuah perjanjian, yang mana perjanjian itu menyebutkan jika terjadi perselisihan maka para pihak atau keduanya bersedia untuk memilih Pengadilan Negeri Kota Bogor sebagai pengadil. Nah, saudara-saudara, untuk lebih jelasnya kita ikuti saja perbincangan saya dengan Zeni Mustafa berikut ini. Dan pada persidangan berikutnya, Pengadilan Negeri Kota Bogor akan melakukan putusan sela apakah eksepsi Yusuf Mansur diterima atau tidak, atau ditolak. Nanti saya akan berkabar di sini juga. Terima kasih telah menyaksikan video saya, dan sampai bertemu pada video-video berikutnya masih soal Yusuf Mansur dan beberapa hal yang terkait dengan dirinya, termasuk masalah hukum. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 di Pengadilan Negeri Kota Bogor, saya melaporkan jalannya persidangan gugatan Ibu Ilis Siti Rahma terhadap Yusuf Mansur dan beberapa pihak terkait lainnya menyangkut investasi batubara Jabal Nur tahun 2009 lalu di Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Seperti biasa bersama saya sudah ada Pak Zeni Mustafa dan Pak Sudaryanto, dua kuasa hukum dari Ibu Ilis Siti Rahma. Nanti Pak Zeni disilakan untuk menyampaikan hasil persidangan hari ini dan agenda berikutnya. Iya, baik. Hari ini itu agendanya masih tetap melanjutkan agenda minggu kemarin. Karena kan minggu kemarin sebenarnya alat bukti awal, cuman karena ada permasalahan berkaitan dengan upload maka ditunda 1 minggu. Kemudian setelah ini diupload tadi adalah dicocokkan dengan aslinya, gitu. Jadi para pihak ajukan bukti ya, Pak? Diminta oleh majelis hakim, para pihak itu harus mengajukan alat bukti kan begitu, ya kan? Apalagi yang mengajukan eksepsi kompetensi absolut bahwa Pengadilan Negeri Bogor tidak berwenang
mengadili, yang berwenang mengadili menurut mereka adalah Pengadilan Agama. Yang ajukan Itu yang ngajukan adalah tergugat 2 atau Yusuf Mansur. Oh, Yusuf Mansur. Jadi Yusuf Mansur keberatan kalau Pengadilan Negeri Bogor mengadili. Betul. Dia mintanya di Pengadilan Negeri Pengadilan Agama menurut mereka begitu. Namun mereka mendalilkan itu seharusnya kalau mereka mendalilkan menjadi suatu kewajiban dia harus membuktikan. Artinya harus ajukan bukti, ada dokumen bahwa Pengadilan Negeri Kota Bogor tidak berwenang, kemudian yang berwenang Pengadilan Agama. Jadi harus mengajukan bukti. Harusnya mengajukan bukti. Atas keberatan mereka itu. Iya, atas keberatan mereka karena mereka mendalilkan. Ya. Jadi ketika mereka mendalilkan, mereka juga harus membuktikan kan begitu. Iya, punya alasan cukup lah, Pak. Iya, jadi ternyata sampai ditunggu 2 minggu ya, 2 minggu arti minggu kemarin, minggu sekarang mereka tidak mengajukan alat bukti. Dan tadi ditegaskan oleh Ketua Majelis Hakim bahwa apakah akan mengajukan bukti tergugat 2 atau tergugat 4 kan begitu. Tadi mengatakan tidak akan mengajukan bukti. Tapi Pak jadi bukti awal cukup. Ya, Pak ini ada bukti. Sebenarnya bukti saya itu untuk sebenarnya akan mengonter kalau Yusuf Mansur mengajukan bukti begitu. Tetapi tetap saya ajukan alat bukti itu adalah alat bukti putusan Pengadilan Negeri Jakarta nomor 313 tahun 2012. Ya. Itu perkaranya si MB Niaga dengan Yusuf Mansur dan kawan-kawan. Ya. Kenapa saya ajukan itu? Karena di dalam alat bukti tersebut bisa diambil suatu kesimpulan bahwa PT Adi Partner Perkasa itu bukan perseroan yang bergerak di bidang syariah, tetapi konvensional. Iya. Kalau bersengketa dengan pihak yang konvensional tentu harus diajukan di pengadilan negeri. Ya kan begitu. Terus kemudian yang menguatkan lagi satu lagi alat bukti yang kami ajukan bahwa di antara para pihak itu telah membuat suatu perjanjian tersebut memilih domisili hukum. Kalau terjadi masalah ini akan diselesaikan melalui kantor panitera Pengadilan Negeri Kota Bogor. Iya. Jadi karena sudah ada pilihan hukum dan yang bersengketa bukan perseroan syariah, maka yang berhak mengadili adalah Pengadilan Negeri Kota Bogor sesuai dengan pilihan hukum dalam perjanjian tersebut. Gitu. Tergugat yang lain nggak ada ajukan bukti? Tidak ada. Jadi BMT Darussalam sudah ditinggal, kemudian Yusuf Mansur masih artinya masih ke persidangan walaupun mereka menunjuk kuasanya. Kemudian Adiansah itu sudah ditinggal karena tidak ini. Kemudian tergugat 4 Dwi Yuda Andi itu ada kuasa hukumnya juga tidak mengajukan alat bukti tadi. Kemudian PT Adi Partner Perkasa sudah ditinggal. Kemudian Darul Quran juga sudah ditinggal karena dipanggil secara layak tidak hadir. Ya, padahal di perkaranya Pak Zeni di Pengadilan Tinggi itu BMT yang mengajukan keberatan dengan bukti. Betul. Jadi BMT yang mendalilkan bahwa sesuai dengan alat bukti ini kewenangan mengadili bukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tapi di Pengadilan Negeri untuk Ibu Ilis ini. Iya. Perjanjian antara Bu Ilis dengan BMT itu gitu. Sehingga perkara Pak Zeni NO di tingkat banding. NO di tingkat banding dan sekarang sedang proses kasasi di Mahkamah Agung. Tapi di Pengadilan Negeri Bogor sendiri mereka tidak hadir. Mereka tidak hadir. Karena kan saya sudah juga mengantongi bahwa yang bertanda tangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan baik itu ketua maupun sekretaris yang mengatasnamakan BMT itu ternyata tidak tercatat sebagai ketua dan sekretaris sehingga hal itu karena mereka membuat surat kuasa itu diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan saya proses melaporkan pidananya. Jadi begitu dilemanya pengurus dan orang-orang yang mengaku sebagai pengurus BMT
Darussalam Madani, gitu ya Pak ya? Betul, betul. Ya. Nanti akan kita tindak lanjuti juga berkaitan dengan mangkirnya mereka kan menjadi alat bukti juga, sehingga kami minta bahwa izin baik itu izinnya BMT maupun berkaitan dengan perusahaan-perusahaan Yusuf Mansur akan dicabut kembali Ya. biar sama nasibnya seperti Paitren Asset Management gitu Pak. Ya. Ya. Berikutnya apa nih Pak agendanya Pak? Agendanya karena ini mereka mengajukan eksepsi kompetensi, tentu agenda berikutnya hakim harus memutus sela. Putusan Ya, sela. jadi sebelum masuk materi pokok perkara, hakim memberikan putusan sela, Ya. apakah Pengadilan Negeri Kota Bogor berwenang atau tidak. Oh gitu. Jika Kalau nanti posisinya Pengadilan Negeri yang terjelek mengatakan tidak berwenang, maka saya punya hak banding atau mengulang. artinya sesuai Ya. dengan permintaan Iya. Yusuf Mansur. Iya, tapi kalau nanti pengadilan di sini mengatakan bahwa sini berhak mengadili, maka perkaranya lanjut ke materi pokok perkara. Tetapi ironis ketika orang mendalilkan tidak bisa membuktikan, kan begitu. Seperti Pak Yusuf Mansur ini ya. Iya, seperti Yusuf Mansur ini. Dia memberikan permintaan agar bukan Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili, tapi dia tidak punya alasan. Tidak punya alat bukti. Iya, tidak punya. Iya. Oke, Pak, jadi kita lanjut pada Secara hukum sih seharusnya ketika mereka mendalilkan lalu mereka tidak bisa membuktikan, seharusnya ditolak eksepsi mereka. sebenarnya Iya. sudah layak untuk ditolak Iya. gitu Pak ya. Sudah layak untuk ditolak. Tapi kan bagaimanapun harus berdasarkan putusan. Kan? Putusan, iya. Iya. Jadi sidang putusan sela tanggal berapa Pak? Tanggal kalau ini Mei tanggal 6 Juni. 6 Juni. Hari Kamis tanggal 6 Juni. Kita lihat saja di tanggal 6 Juni di Iya. Pengadilan Negeri Bogor, apakah putusan sela ini menolak Ya. permintaan Yusuf Mansur atau menerima permintaan Yusuf Mansur. Iya, Kalau betul. kalau menolak berarti Pak Jeni ini lanjut ya. Kalau menolak lanjut ya. Ya. Kalau ditolak berarti Dan kalau terjelek misalnya dikabulkan, saya juga banding. bandingan. Pasti banding karena kan dasarnya jelas. Ya. Dasar melakukan itu bahwa berkaitan dengan investasi, bukan investasi syariah. Ya. Terus kemudian ada pilihan hukum kan Ya. gitu. Ya. Oke. Nanti minggu depan tanggal 6 Juni saya melaporkan lagi dari Pengadilan Negeri Kota Bogor tentang hasil dari putusan sela perkara investasi batubara ini. Terima kasih.